الله عليه وسلم وإلى سيد الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أهل بيته وإلى جميع أصحابه وإلى جميع التابعين وإلى جميع التابعين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى شيخ نور الدين علي جمعة وإلى شيخ إبراهيم البطوي الحسن السدلي المالكي ولا شيء سوزت ولا شيء شنقان ولا شيء ظهريان ولا شيء الحبيش ولا شيء حسن شفيع ولا شيء أحمد معبد ولا شيء نور الدين عيطر ولا شيء إبراهيم عبد الباعث القتاني ولا شيء الأولى على قبل التريسي ولا شيء جابر ولا شيء حسن حرع المقربي المالكي وأصولهم وفروعهم ولا جميع شيخنا ولا جميع أولياء العارفين ولا جميع العلماء العاملين خصوصا يا سيدنا حبيب زين إبراهيم بن سليم ولا حبيب سليم الشاطري وسيد محمد بن علي المالكي ولا حبيب محمد حبيب بن سالم وصولهم وفروعهم وإلى جميع سادتنا على وإلى جميع سادتنا الصوفية أينما كانوا خصوصا إلى كيش المشاري والمشار والمبان والمرسل عقلي ولتمباجر وخصوصا إلى أبينا عن سبت المالي أن الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة وأن الله تعالى يرزقنا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة لهم منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan untuk dengan taat yang belum kuasa sampun meninggal, mudah-mudahan terkijan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terterima selapang amal kebaikan, terkijan kuburan yang menjadi rawdatun min riyadil jannah, terkijan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saya terkijan umur mudah-mudahan panjang umur, barakah umur, sehat walafiat. Khususan Al-Fatihah juga untuk Bapak Nabi, Nabi jangan sakit, mudah-mudahan tak angkat penyakit, terkijan sehat walafiat, dan untuk selaku keluarga yang pelungguh sama saya sakit ada tangkat penyakit, terkijan sehat walafiat, mudah-mudahan yang pelungguh selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkijan panjang umur, barakah umur, sehat walafiat, telabangan daripada rezeki, takabulan hajat dunia akhirat, terkijan bijajah yang saleh dan salihah. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق. Masih tuli Nabi Aqabah yang ketiga, yaitu Aqabah yang bersangkut paut dengan al-awaiq, hal-hal yang bersifat godaan yang terjadi dalam diri setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana masih yang pelungguh membahas tentang takwa yang dijabarkan oleh pengarang kitab niki, yaitu Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kemudian beliau mengatakan fattaqwa al-balighatul jami'ah ijtinabu kulli ma fihi dararun li amri dini wa huwa al-ma'siyatu wal fudulu. Hada tafsiluha. Kemudian bahasa Imam Ghazali, maka
arti daripada takwa yang mencakup daripada segala arti adalah basen ijtinabu kulli ma fihi dararun li amriddin, menghindarkan diri daripada segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan bagi perkara agama. Maka segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan bagi agama tiang pelungguh, yang membuat tiang pelungguh malas ibadah, yang membuat tiang pelungguh jauh dari Allah, yang membuat tiang pelungguh jauh dari syariat Rasulullah, apabila tiang pelungguh berusaha untuk menghindarkan diri daripada perkara tersebut, maka nikah sudah masuk kepada tahapan dengan saat terkena bertakwa. Wa huwal ma'siyatu wal fudul. Adapun perkara nikah adalah dua hal, yaitu yang pertama meninggalkan maksiat, kemudian yang kedua meninggalkan hal yang sifatnya fudul. Fudul nikah adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang boleh tetapi dikerjakan secara berlebihan. Wa amma idza aradna tahdidaha ala mawdhi'i ilmi syar'i. Adapun apabila tiang pelungguh menginginkan dari mana saja batasan-batasan tentang at-taqwa, ketakwaan nike dalam posisi ilmu syariat nike, fanaqul, bahasa Imam Ghazali, maka kami mengatakan haddut taqwa al-jami', batasan takwa secara menyeluruh nike bahasa adalah bisa terkena takwa nike, bisa terkena batasan takwa itu. Kapan orang bisa dikatakan termasuk orang yang bertakwa? Bahasa Imam Ghazali, tanzihul qalbi an syarrin lam yasbiq anka mithluh, ketika dengan nike mampu membersihkan hati dari keburukan yang tidak pernah dia lakukan. Bukan dari keburukan sakwahyen gawe. Keburukan sakwahyen gawe berarti dia masih dalam posisi tobat. Lagu mun dengan bersih ang ate langan sesuatu sadik manjin gawe. Nah, berarti nike orang sudah masuk tahapan takwa kepada Allah. Tahapan takwa. Biquwatil azmi ala tarkihi, dengan kekuatan azam, dorongan keinginan yang kuat untuk meninggalkan daripada nabi keburukan tersebut. Hatta yasira zalika, sehingga dengan dorongan kuat nike, sehingga dengan tekad yang kuat nike, sehingga dengan azam yang kuat nike, wiqayatan bainaka wa baina kulli syarri, nike yang menjadi benteng tiang pelungguh antara tiang pelungguh kaca keburukan sadet manggawe. Jadi Nabi mun secara Nabi takwa ini kalau diletakkan di dalam Nabi porsi syariat nike adalah membersihkan hati tiang pelungguh dari segala macam keburukan sadik man gawi, bikuwatil azmi ala tarkihi, dengan kekuatan atau dengan tekad kekuatan yang luar biasa, adindik milih ya gawe sama sekali. Misal contoh Ding wah girang rausi dengan misal ding wah girang rausi dengan misal, maka persi atin berbeda ada sak berusaha ndik lain akan oleh dengan contoh persi atin adin sak ndik lain akan oleh dengan, sehingga dengan demikian dia masuk dalam diri ini ke bertekad adil sadak sampai rausin dengan
Ada yang sandak sampai rosi. Sehingga sebab persiatin, ada yang sandak salah angan nulis dengan, kemudian tekad, ada yang sandak rosin dengan, maka dengan kebersihan hati dan tekad nika yang bisa menjadi wiqayah, nika yang bisa menjadi benteng antara dia kecil keburukan yang akan dia tinggalkan. Nah, nika baru masuk tahapan dengan bertakwa. Nah, maka sulit lalu, sulit kembali karena jaminan dengan bertakwa ini jelas dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbul muttaqin. Ye mensulit karena tiang pelungguh niki kita harapan ada tercintai si Allah masalah. Nah, maka untuk meraih cinta Allah itu tidak sederhana, perlu pengorbanan. Summa syurur darban. Adapun keburukan niki dua macam bahasa. Jadi keburukan nike untuk masalah hal yang bersangkut paut dengan ketakwaan searah oleh dalam diri tiang pelungguh niki dua macam. Saat pertama syarrun asliyun, keburukan yang murni. Wa huwa ma nuhiya anhu kal ma'asi al mahdati. Jadi keburukan yang dihindari oleh dengan sampai kepada derajat takwa ini kedua macam. Saat pertama syarrun asliyah, keburukan murni. Bisa terkena keburukan murni ini ke manuhiya anhu kal ma'asi al mahdah. Sesuatu yang memang jelas larangan ini ke datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hal-hal yang maksiat yang jelas dilarang oleh Allah. Ya banyak, misal munsaharam, mutlak ya, misal minuman khamar, berjudi, berzina dan lain sebagainya. Nggih. Salepal beli durhaka sama orang tua, niki level beli dong. Kemudian mendusu-dusu sana misal rawasin dengan, kemudian fitnah dengan, leka, dengki dengan niki macam-macam perkara memang perintah untuk dijauhi niki datang langsung dari Allah. Arti larangan niki jelas, mutlak jelas. Ia saat terkena keburukan murni atau syarrun asliyun. Kemudian wa syarrun ghairu asliyin, arak saat terkena keburukan saat murni. Jadi sabar keburukan murni itu keburukan yang dihindari oleh orang yang ingin bertakwa kepada Allah, yang mana keburukan itu larangannya jelas datang dari Allah. Jelas. Nah, kemudian saat kedua dia saat terkena keburukan saat murni. Bisa terkena keburukan saat murni wa huwa manuhiya anhu ta'diban. Tiang pelungguh terlarang nike karena untuk ta'dib. Ta'dib itu artinya pendidikan dan pelajaran. Pada dasar sesuatu niki kanggu lagu karena sebagai pendidikan dan pelajaran atau usaha tiang pelungguh untuk mengekang syahwat nike, maka tiang pelungguh hindari pekerjaan nike. Ia terkena keburukan yang tidak murni. Wa huwa fudulul halal kal mubahatil ma'khuzati bisyahawat. Apa contohnya? Ya berlebih-lebihan dalam mengerjakan sesuatu yang halal. Berkelor ini halal enggak? Halal kan? Pada berkelor ini halal. Berubuk sekali halal deh. Halal. Telu kali. Dapat ya berbicara masalah makruh atau berlebihan. Kanggun deh itu dulu. Kanggun. Tetapi ketika tiang pelungguh nike berlebihan, lebih tentang tegawe ini Nabi,
perkara sakanggo niki, maka itu yang akan mendatangkan hal-hal yang menjerumuskan tiang pelungguh kepada sesuatu yang haram. Misal yang geisa ni, yang geisa mangan sepiring, malik 2 piring, malik 3 piring, malik 4 piring, selesai mah kebesohan. Ngopi duduk 2 gelas, rokok 2 batang. Tengah lagu Roma Irama kedebat. Ngase-ngase as-salatu khairum minan naum. Nabi pengen terjerumus. Sesuatu haram atau sesuatu halal? Sesuatu halal. Dia terjerumus karena sesuatu yang halal, akibat ia berlebihan dan gali. Akibat ia berlebihan dan gali. Maka itu salah satu contoh keburukan yang ghairu asli, keburukan yang tidak murni. Maka dengan saat bertakwa itu dia harus meninggalkan 2 keburukan ini, baik keburukan yang murni maupun keburukan yang tidak murni. Keburukan yang murni yang jelas larangan niku jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang tidak murni, keburukan untuk sebagai pendidikan, untuk sebagai nabi pembelajaran bagi syahwatnya aden sadik terlalu turuti syahwat. Ndak lu piring ada 2 piring atau 2 piring mana 2 piring atau 2 piring lagu baris ngopi ngeteh atau janji balik isi lampoh ya. Kira-kira udah pada tetenak zikir misal kira-kira kawin nih baru ukuran baru mau 20 wah tanduk mahal apa tadi bulu mantan di saya derem jantung. Maka begitu mengerjakan sesuatu yang boleh secara berlebihan itu bisa menjerumuskan seseorang kepada menuruti hawa nafsu, dan menuruti hawa nafsu itu akan mengarahkan kepada sesuatu yang haram. Maka dengan sabar takwa itu dia harus meninggalkan syarrun asli, kemudian syarrun ghairu asliyin, keburukan yang murni dan keburukan yang tidak murni. Fal-ula taqwa fardin yalzimu bitarkiha adabun nar. Adapun takwa yang pertama yaitu takwa dari keburukan yang murni, artinya takwa dari meninggalkan segala sesuatu keburukan yang mana keburukan itu larangannya datang langsung dari Allah tentang pengharamannya atau ketidakbolehannya, maka hukum takwa di sini fardu, wajib. Kenapa? Yalzimu bitarkiha adabun nar. Karena kalau dia tidak meninggalkannya, maka itu yang akan menyeretnya ke dalam api neraka di Allah Ta'ala. Wathaniyatu taqwa khairin wa adabin. Adapun takwa dari sesuatu yang keburukan yang tidak murni, itu namanya Nabi takwa adab. Takwa adab. Takwa adab niki nafi faedah nabi manfaat, yalzimu bitarkiha al-habsu wal hisabu. Manfaat daripada takwa yang berhubung dengan meninggalkan sesuatu keburukan yang tidak asli itu, pertama al-habsu, untuk mengekang hawa nafsu niki. Karena hawa nafsu niki adalah musuh paling berat bagi tiang pelungguh. Kalau pelungguh biarkan ini musuh merajalela, selesai. Selesai. Kalau Sida biarkan ini nafsu begitu saja, Sida tidak akan Nabi
tenang iru. Okay? Tenang iru. Orang yang menuruti kebahagiaan hawa nafsunya ibarat marak dengan sak nginam air laut, dengan bedak sak nginam air laut. Ini selesai bedak dingin. Itu ibarat orang yang Nabi mencari kesenangan dengan mengikuti hawa nafsu. Layaknya orang dengan sak bedak kemudian terus nginam air laut. Siri bedah, maka kebahagiaan yang dihasilkan oleh hawa nafsu niku pada dasarnya tidak akan membawa dengan niku menjadi tenang. Tidak ada seperti itu. Kebahagiaan yang akan membawa orang niku tenang adalah ketika kebahagiaan niku ada sangkutnya dengan Allah, ada sangkut pautnya dengan Allah. Kepeng tidak punya uang. Kalau uang itu sudah dijadikan sebagai untuk bersenang-senang, happy lah, lalu ujung mall beli ni, set. Mungkin sesaat senang hidup, mungkin sesaat ya, sesaat ni kesenangan. Baru sudah ini binang kepeng padahal sebenarnya isi dari ada. Tetapi misalnya ketika ada orang punya uang, alhamdulillah beli kepeng. Langan kepeng ini yang sisian untuk nyumbang juga oleh yayasan dulu juga. Kemudian kepeng kesana ni untuk senina, kepeng saat ni untuk inak. Kepeng ini untuk anak yatim. Kebahagiaan saya mau itu jauh lebih lebih menenangkan. Kepuasan itu yang kita dapatkan atau meniwanya. Terlalu mungkin gambarannya begini saja. Beli di kepeng, telepon lebat terlalu. Dan takdir poya-poya dulu balak batur dia. Woi, nekakak nekikik betul dia, nekakak nekikik. Sama dia punya uang, mikir tenak te senina, tenak te nabi ina, tenak te anak-anak ada terlalu makan tuh tak boleh sehana sholat. Bandingkan kenyamanan yang sudah dapatkan, bandingkan kenyamanan kebahagiaan yang sudah dapatkan. Kalau sudah bisa betul-betul tenang dengan Nabi, hura-hura yang sudah hasilkan dari teman-teman sudah nikah, berarti syahwat itu lebih ampuh, lebih membahagiakan. Akan tetapi kenyataan tentu dan nakakak nekikik balas ule-ule penang otak. Kenapa? Syahwat itu seandainya gambarannya mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaannya hanya bersifat semu saja. Lagu pinang lebih duit daripada bahagia. Itu kebahagiaan yang dihasilkan oleh syahwat. Dengan hazard. Wathaniyatu taqwa khairin wa adamin yalzimu bitarkiha al-habsu wal hisab. Adapun takwa dari yang kedua nika, yaitu takwa adab nika adalah manfaatnya nika adalah meninggalkan tiang peluru daripada perkara tersebut untuk mengekang hawa nafsu. Wal hisabu, dan yang mana mutuah Nabi dipermainkan oleh nafsu, walaupun ukuran saya gawe ni ke perkara yang boleh, walaupun saya gawe ni ke adalah perkara yang boleh ukuran, maka dia tidak lepas oleh hisab ni ke masalah, dia tidak lepas oleh hisab.
Nabi saya gawe nih walaupun boleh, karena perkara haram itu iqab, perkara halal itu apa namanya hisab. Mun haram tersiksa, mun halal terhisab. Ketika tiap kelompok berlebih-lebihan terhadap perkara sakanggu, ini kan tidak terlepas daripada hisab. Dan searan hisab ini ya pedih ya lah. Tidak dihitung Nabi, tidak dihitung molah nih hisab nih. Hisab itu walaupun ya daripada selamat langan hisab, era yaumul hisab nih tetap nih berat. Orang yang dihisab itu tetap berat walaupun selamat. Kamu daripada berdoa ini berdoa beri hisab sekali-kali. Jangan bilang hisaban yasira, hisab saringan. Karena searan hisabnya tetap nyakit walaupun ringan. Walaupun ringan tetap nyakit searan. Ketopong misalnya, bilangan mau ketopong, abot ya kada ketopong dia, pilih kali nih gawe kada untuk sasolang, bilangan kamu kepeng bineme. Padahal ya halal ukuran, ya halal ukuran. Mobil tangkong yang disimpan di Bali, Allah, mobil tangkong, mobil perkakas, mau apa? Selemari doang, selemari doang. Bila tahun terhisap dulu dengan doa Allah. Sehingga orang yang bertakwa itu, kenapa dia harus meninggalkan hal-hal yang sifatnya fudul, hal-hal yang sifatnya walaupun kanggu tetapi berlebihan, karena nikah tidak akan lepas dari hisab. Nah itu yang dapat ya terlepas langan hisab. Maka kalau doa Allahumma rzuqna, Allahumma ja'alna min ghairi hisab, ini udah ada satu kijat dari golongan sahadat hisab. Belum pernah sebarang nikah jamaah buat hisab ya los doang, tenang doang, dan susah gak ada rintangan. Dia ketuaan soalnya. Orang yang dihisab itu kakak ditanya aja. Wa ta'yir wal lawm, dan juga searan Nabi dengan terkekang isi Nabi, dengan Nabi permainan isi hawa nafsunya itu, akan mendatangkan kehinaan. Dengan permainan isi Nabi hawa nafsu dia akan Nabi terperosok ke dalam kehinaan. Berapa banyak orang yang celaka kehidupannya sebab akibat diarah usaha menekan hawa nafsu itu. Tidak ada usahanya dia menekan hawa nafsu, sehingga Nabi beduin semama, beduin senina demenane kan sa Nabi sahara, beduin semama menarikan sahara. Itu terjadi akibat Nabi, akibat dia lebih tidak ada usaha untuk menekan hawa nafsu nih, tidak ada usaha untuk menekan hawa, sehingga loss hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu sudah loss, dia akan menjadi permainan, dia akan menjadi permainan hawa nafsu. Faman ata bil ula fahuwa fid darajatid dunya minat taqwa. Barang siapa yang Nabi sampai kepada tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan Nabi, tingkatan takwa dalam meninggalkan keburukan asli, fahuwa fid darajatid dunya minat taqwa, maka dia sudah mencapai derajat takwa di dunia ini. Arti masih oleh level kedua.
Jadi dengan meninggalkan sesuatu hal terlarang insya Allah Ta'ala ni ke, dia masuk dalam level takwa. Lagu level lu masih level nomor 2. Dia masih level nomor 2. Itu pada menghindarkan diri dari apa-apa terlarang oleh Allah Ta'ala ni, dia masih level nomor 2. Di man takwa satu-tetun innallaha yuhibbul muttaqin, itu belum sampai ke situ. Wahia manzilatu mustaqimit ta'ah. Ini yang disebut dengan tingkatan orang-orang yang istiqamah di dalam ketaatannya. Wa man ata bil ukhra, adapun dengan munwah bau tinggalan nomor 2, yaitu meninggalkan sesuatu yang halal secara berlebihan. Fahuwa fid darajatil ulya minat taqwa. Ini sampai oleh derajat tinggi di dalam ketakwaan kepada Allah. Ini baru derajat paling tinggi. Wa dzalika manzilatu mustaqimi tarkil mubah. Inilah yang akan didapatkan bagi orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang boleh tetapi secara berlebihan. Jadi didapat telarang mangan, ia melor baik lagu ndak berlebihan. Dia dapat telarang nginem senang mending nginem mati, tapi jangan berlebihan. Dia dapat terlarang tinduk mending tinduk sakit, tetapi jangan berlebihan. Maka ketika seseorang itu mampu meninggalkan mengerjakan sesuatu yang boleh secara berlebihan, mani baru Nabi sampai di derajat takwa tinggi. Fa idza jama'a al-'abdu bainahuma, mun wahbau sing gabung esa dua ini. Ijtinaba kulli maksiatin wa fudulin. Ketika dia mampu menghindarkan diri dari segala sesuatu yang maksiat, yang sesuatu yang bersifat maksiat, larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fudulin, juga mampu meninggalkan perkara sakanggun, tetapi dia tidak mengerjakannya secara berlebihan. Faqad istakmala ma'na taqwa, ini wah sempurna ketakwaan. Ini sebut dengan sempurna ketakwaan. Wa qama bihaqqiha, dan betul-betul dia sudah sampai kepada ketakwaan ini. Wa jama'a kulla khairin fiha, dan dia sudah mengumpulkan semua kebaikan ini, terangkum dalam ketakwaan. Wa hadha huwal wara'ul kamil alladhi huwa milakuddin. Dan ini juga yang disebut dengan sifat wara' sempurna, alladhi huwa milaku amriddin, yang menjadi perkara inti oleh agama ini. Nah, ini baru dengan terkena wara' sempurna. Ya, saat terkena wara' sempurna ni malah ni. Tapi saat terkena wara' ni ke, wara' ni ke bukan, kalau wara' itu macam-macam tingkatannya. Wara' tiang pelungguh, masih wara' samar-samar, masih wara' samar-samar. Wara' itu musa haram pasti dia tinggalkan, subhat pun pasti dia tinggal. Tetapi ketika wara' yang sempurna itu, bahkan dia meninggalkan yang mubah. Dia meninggalkan yang mubah. Ada daripada tahu yang berbeda ke wara' dengan ulama-ulama lain. Ya Allah, luar biasa wara' para ulama lain. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini waktu berajah, selama berajah oleh Mesir, di dahar nabi-nabi enggak isi dahar. Air isi dengan ngosak gandum ni ke? Air isi dengan ngosak ni.
Air beras atau beras? Air beras. Selama menuntut ilmu si bedahar, saking takut oleh perkara yang haram, sasubah. So, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menurut warok dengan mangkin iki marah bahasa para ulama, marah warok tebaso, marah warok baso. Baso ni ke searan bekakenan bangki kaken diselaku ami kaken lagu baris dimen mene angkat denai takut bakat naik isi padahal saharam belak kita doa lagu dimen wah berpenampilan seolah-olah dengan dimen ngeraus seolah-olah dengan sak paling oke dengan zaman warok marah baso mun mene angkat denai lagu memangan haram lep teh doang ya arang warok baso ngarang ya ulama baso ulama kan karena untuk yang ukur saat warok ini luar biasa. Para ulama ini mempunyai sifat warok. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah menemukan satu biji korma oleh julun kamar balik tenian, kemudian mundahar ketika satu oleh ingat ya Allah bisa jadi ini korban desa jaga maka mengkeluku si iman sampai tama iman ni ke kerongkongan sampai akhir muntah sungguh. Inna Abu Bakar As-Siddiq itu jangan wah kenang wah kenang tangan bares ante bares kali semendak subur loh lebih sih marah nikah. Para ulama ni ke ilalu perjalanan lalu perjalanan jembek berjauh kepeng sedina aja kan si ongkos perjalanan. Ketika di perjalanan menteri kepeng, astagfirullahaladzim, itu kepeng itu kepeng. Maka menelusuri nembe salangan sabaru nih. Ketika telusuri nembaran nih, ternyata dahi di kepeng nih, dahi dari judul. Maka lengkap ikembe karena bahasa anak-anak kuda pengipi kepeng bisa jadi nuarah kepeng dengan padahal di runtut salangan jejak naik ini kemun sermina di kepeng sebenarnya sejarahnya ya kepeng aku mikir dengan apa aku doang beli kepeng oleh ini maka loncat dan mengambil terusan di perjalanan. Ibu kena warak baso menita ni, menjaga lampa, mendai 10.000. Astagfirullah. Saya ingin berkepeng sebentar. Saya ingin berkepeng 10.000 ni. Lalu mendai 100.000 lah rezeki ni. Gede apa orang-orang dengan milih hingga di lawan haram jam balik sementara saya ingin itu lagu mau penuh angin dari kita ya mendekatnya warok-warok masuk
Jadi para ulama. Al-Imam dengan doa Al-Imam Ibnul Mubarak, orang tua daripada Al-Imam Ibnul Mubarak. Imam Ibnul Mubarak ini ulama luar biasa, ulama masyhur. Kalau nggak salah beliau dari Khurasan. Imam Ibnul Mubarak ini seandainya makin dengan jangken berkumpul oleh julun presiden menliwat Imam Ibnul Mubarak langsung terpilih presiden. Isi terkejar ni isi manusia luar biasa kan. Beliau mempunyai abah lain Imam Ibnul Mubarak dengan miskin, orang miskin. Abahnya Imam Ibnul Mubarak dengan miskin. Kemudian begawian oleh kebun dengan sugih, begawian oleh kebun dengan sugih. Maka suatu ketika dengan sugih ini datang kunjungin kebun. Bahaya saya jadi penanggung jawab untuk wara aran Mubarak aran tempoh. Sida begawe oleh itu, nggih. Coba pediang je mbe mangga tapi buah sak manis. Pediang tak apel sak manis, kaji anggur sak manis. Datang, cok anggur kaji apel. Terasa astagfirullah. Ini pak manis saran nih. Ia beri saran. Iya matang ni pedean sak manis, sak masak, sak manis. Tahu karang manis? Pede datang manis. Ibarat kenya astagfirullah, kamu ni yang tahu, aduh yang paham atau berembing. Tahu kan kamu hampir tahu nih begawian oleh itu. Sekarang dia tahu B apel manis, B anggur manis, B anggur nikmat masak, B apel nikmat masak, B anggur berak, B apel berak. Segera dia tahu, puluhan tahun, buah piring tahun yang begawian. Maka ia bahasa tiang begawian oleh deriki, tiang jadi tukang jaga, tiang jadi tukang nanam pohon, didapat tiang jadi tukang rasa. Ngapa jadi tukang? Didapat tiang jadi tukang rasa. Maka mungkin segera bertahun-tahun dia wahai rasa. Alhamdulillah ditemu ngerasa. Alhamdulillah ditemu ngerasa. Maka kagum dengan sesungguhnya. Wahai merari anak ke Basir di Kemang, ini merari. Mun arah baik kagum dunia di yang peradian. Nani siap nani. Wahara wahwali saat ini. Ternyata anak daripada sang Ebeza kebun. Maka akhirnya menikahlah orang tuanya Al-Imam Ibnul Mubarak. Lahirlah seorang ulama besar yang namanya Imam Ibnul Mubarak. Salah satu Nabi sebab, salah satu warok dengan doa. Salah satu warok dengan doa. Ini milih anak soleh dan soleh lagu lep-lep doa. Dia meninggal kemana? Isi bau kata, ya baik bau kata. Baik beda mulai banget ada mulai semangat. Lalu balik mulai semangat tuan. Dengan syukur mudah-mudahan jadi anak soleh dan solehah. Pray. Gama. Baik mau marah baru. Darah warok jadi dengan Tuhan. Di mana ni ulama-ulama lain luar biasa warok
luar biasa. Kemana? Imam Abu Hanifah itu salah seorang imam dari salah satu 4 mazhab, dan beliau termasuk yang paling tua di antara 4 mazhab ini. Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Imam Abu Hanifah Nu'man ini di samping beliau imam isuge, luar biasa juga Imam Abu Hanifah. Suatu ketika arak dengan berutang beliau, arak dengan berutang. Maka ia jatuh tempo yang ingatan ya dengan ini, yang ingatan dengan ini, ia jatuh tempo. Maka datang di Pak Balin dengan nikah, kebetulan oleh Balin dengan nikah, oleh pintu nikah ya arah atap Nabi moncong oleh dulu. Ya apa marah medak ya, medak. Kemudian Imam Abu Hanifah langan jauh kena assalamualaikum. Jangan galeng, jangan panas. Assalamualaikum. Lalu dia menjawab assalamualaikum dengan iman. Iman. Jadi kembali ngajeng oleh derika. Nggih yakingatan semeton tiang niki berutang oleh dia. Wah jatuh tempo nya tiang ingatan. Ya Allah ya Imam, kan ini denagi oleh dia junun balik ni ke kembali tahu dia sambil dia berbau oleh terika niki sekarang sampai dia bau terik matahari panas. Maka Nabi bazan Imam Abu Hanifah takut ke bazan seandainya kia berbau ik ambil manfaat oleh dengan seberutang oleh aku. Nabi bazan takut kamu berbau, maka aku yang ke memanfaatkan fasilitas dengan sak berutang oleh aku. Coba bara belum keluar subhanallah. Kemudian warak dengan manggilnya warak basyur. Kemudian doa kemudian doa jangan la haula wala quwwata illa billah. Imam Abu Hanifah ni dengan subih luar biasa Imam Abu Hanifah. Suatu ketika ada di dalam riwayat itu, dalam risalah Al-Mustarsyidin nama kitabnya ni ke. Suatu ketika beliau mengirim barang Imam Nabi Imam Abu Hanifah ni, dia mengirim barang ke rekan bisnis yang mana barang ni ke harganya ni ke 80.000 dirham. 80.000 dirham. 80.000 muntekali 80.000 berapa? 8.000 dirham, mohon maaf. 8.000 muntekali 80.000 kan 80.000 harga perak. Sekitar 640 juta harga barang. Harga barangnya 640 juta. Karena permintaan barangnya niki khusus, maka setelah PT barang ternyata di barang saya kirim niki ya agak cacat. Sehingga karena ada cacatnya, Imam Abu Hanifah nih menulis surat ismeton bahwa oleh barang ini ye arak cacat. Lemak munara dengan membeli ndak ganti lupa barang bahwa barang ini ye arak cacat. Terkirim barang sampai lidriga sampai lidriga. Ternyata orang rekan bisnis Imam Abu Hanifah ini di barat karena menu datang menu teborong, maka teringat si Imam Abu Hanifah barat kendi
Maka bahasa ni karena ia langsung penudanan langsung terborong ya imam. Bagi bahasa Imam Abu Hanifah mulai nane kaki kongsi ketika kamu bisnis. Tanje ni kepek balu ribu dirham ni tulah kamu juga. Dia apa boleh aku? 640 juta tulah kamu. Si takut lah benar. Lah 640 juta arak harta benda haram. Subhan. Kadang-kadang berjual pilih apa dengan berkah. Sepoi biar beli 10 kilo seberang-berang bawa solah-solah atas. Allah daerah warok, daerah wah, nggak ada warok kita kalau marah. Sedangkan era jamaah oleh akhirat panjang oleh Allah Ta'ala sepaling becak liwat oleh siratal mustaqim ini adalah mereka hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat warok. Dengan paling becak lewat oleh siratal mustaqim dengan berdui sifat warok. Ia wahai dengan marak kilat dan liwat oleh siratal mustaqim. Maka dengan mohon sempurna warok ni pasti sempurna takwa. Dengan menuah sempurna ketakwaannya, maka sempurna kewaraannya. Sempurna ketakwaannya, sempurna kewaraannya. Gitu jadi. Syarun. فإن قلت ففصل لنا الآن هذا المعنى في النفس واستعمالها له فيها فإن الحاجة جاءت من هنالك لنعلم كيف نلجم هذه النفس بهذا المعنى الذي فصلت من حقيقة التقوى. Kemudian kami mengatakan bahasa Imam Ghazali, maka rincikanlah kepada kami sekarang makna daripada takwa itu yang bisa kami amalkan dan bisa bermanfaat untuk jiwa kita masing-masing, karena itu adalah kebutuhan yang sangat kita butuhkan. Lina'lama ma kaifa narjamu hadhihi nafs bihadzal ma'na alladhi fassalta min haqiqati, sehingga kian pelumuni termasuk orang yang bisa mengekang daripada hawa nafsu sebab daripada ketakwaan yang ada pada diri tiang belenggu. Kemudian tiang loncat ni wa ammal ladhi bahasa di sini. Faida fa'anta kunta fattaqaita wa ajal innama tafsiru fi amri hadha an-nafs an taquma 'alaiha bi quwwatin azmi famana'a an kulli ma'siyatin wa tasulaha an kulli fudulin. Merasa sampun penjelasan ni ke bahasa bahwa yang mampu mengekang daripada hawa nafsu ni ke apabila tiang pelungguh mempunyai tekad yang kuat yang mencegah tiang pelungguh untuk jatuh ke dalam maksiat dan membentengi tiang pelungguh mengerjakan segala sesuatu yang bersifat pudul atau sia-sia. Fa in fa'alta dzalik kunta qad taqaita Allah Ta'ala fi 'ainika wa udhunika wa lisanika wa qalbika wa batnika wa farjika wa jami' a'dha'ika wa aljamtaha bilijamit taqwa wa lihadzal bab syarhun yatulu wa qad asyarna ilaihi fi kitab Ihya Ulumuddin. Monewah marak ni ke bahasa Imam Ghazali, maka kamu sudah mempunyai ketakwaan yang mana ketakwaan yang ada dalam dirimu itu diwariskan ke dalam pandanganmu, diwariskan ke dalam telingamu, diwariskan ke dalam lisanmu, diwariskan ke dalam perutmu, diwariskan di dalam kemaluanmu dan semua anggota tubuhmu. Dan itulah yang akan membuat Nabi kekangan terhadap hawa nafsu ini. Dan itu saya
Nabi jelaskan secara panjang lebar oleh kitab Ihya Ulumuddin. Wa amal ladzi la budda hauna fa annaqul man arada an yattaqiyallah falyura'il a'dha'il khamsah. Niki penting. Maka bahasa man arada an yattaqiyallah, maka barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah, falyura'il a'dha'al khamsah, maka hendaknya dia menjaga 5 anggota tubuhnya. 5 anggota tubuh. Fa innahunna al-usul. Karena 5 anggota tubuh niki menjadi inti. Menjadi inti. Pertama Nabi al-ain, mata. Jaga mata. Wal udhun, kedua telinga. Wal lisan, kedua elak. Cara bahasa halus elak. Keempat wal qalb, hati. Yang kelima wal batn, Nabi perut. Makin bahasa pertama al-faslul awwal al-ain. Pertama mati. Kenapa tiang pelunggu harus menjaga mata? Karena erat kaitannya dengan hal-hal yang akan ma yakhafu minhu dararan fi amri din. Karena itu rawan terhadap hal-hal yang akan membahayakan perkara agama tiang pelunggu. Wa min maksiatin wa haramin, dan dari kemaksiatan dan hal yang bersifat haram. Wa fudulin wa israfin min halalin, dan dari Nabi hal yang sia-sia dan berlebih-lebihan dalam perkara halal. Maka oleh beriki bahasa Imam Ghazali, summa alaika waffaqakallahu wa iyana, mudah-mudahan tiang pelunggu tekijan taufik Allah Ta'ala bihibdil ain, ada pada jaga mata ni. Jaga mata ni. Fa innaha sababu kulli fitnatin wa afatin. Karena searang mata niki sebab segala macam fitnah dan kerusakan dan terang. Niki bermula dari mata. Wa adku fi amriha thalathata usulin kaifiyatin, dan aku menyebutkan 3 perkara yang menjadi inti hal yang bersangkutan dengan mata. Jadi mata niki luar biasa dampak oleh tiang pelunggu. Pandangan yang haram itu luar biasa. Kenapa orang misalnya gawe saharam? Misalnya berduit senino oleh balik, berduit senino oleh balik. Lalu lewah jaga batu mata. Mohon maaf, ini fakta nih ya. Kebanyakan dewah jaga batu mata, sehingga sugul begaweang, sugul lojok balik, sugul lojok tetangga, jelaran dah si batu mata menarak menengan, menarak membuang haruman sekali. Maka nikah adalah sumber daripada asal muasal fitnah. Awal daripada celaka itu Nabi berasal dari pandangan. Ilmu suruh jaga mata. Mudah-mudahan lalu ingat dengan nina oleh luah, engkah musolah sauleh balik. Mudah-mudahan ingat dengan mama oleh luah, dengan mama setil-setil tanpa pakaian oleh TV nunda ilang kekantang. Ada dia gamatanya berubah semama punya bulan. Mabu. Mudah-mudahan pada ingat sahara, ingat ni kumulharam yang kemasbaikan serius. Mudah-mudahan ingat sahara, engkah mai sahala, engkah mai sahala.
demenan cuci mata, cuci mata deh. Berduit senina pada dia masih menusan ini. Lalu tutup mall. Dia menengok dengan sedih, dengan orang dengan keganteng dia. Gampang. Fitnah dan kerusakan itu bermuasal dari mata. Maka Yuni dengan dari mata turun ke hati, dari hati dioleh oleh pikiran, dari pikiran turun ke kemaluan, dari kemaluan jatuh ke perzinaan. Na'udzubillah. Pertama saling sapa, hai. Tadi yang kenalan sama kamu loh. Wahai bedui semama, wah bedui berbagi kabar. Wah bedui sendiri sih wah berbagi kabar. Rahasia password HP. Saknina passwordan HP sama men passwordan HP. Sengaja kadu jemari ima jempol naik kadu. Soal barang kadu jemari ima waktu sak tiram bukaan temen isi senina. Maka jemari jempol naik kadu. Password HP. Meminta password HP. Saya kira aku lah. Asal muasal saling sapa. Habis saling sapa perhatian. Kamu sudah maaf belum? Padahal wah toa wah lempeng apa-apa. Maaf muni. Kamu pada tidak merakan aku. Asal muasal saling sapa. Dari saling sapa ke perhatian. Habis perhatian janjian. Habis janjian sewa kamaran. Habis kamaran berzina. Apa yang mendasari semua ini? Nih dek pada jaga batu mata. Gak kita jaga ini mata. Itu yang menjadi fitnah dan afat. Fitnah dan nabi yang membuat kerusakan. Wahda menan nabi ingat sahalal sahara. Wah pudar wah sahalal. Berbepun ukuran dengan ia senina. Itu menengat salahnya. Maka ini mata ini harus jaga. Maka untuk orang kalau mau bertakwa kepada Allah, jaga yang pertama dulu. Anggota yang 5 itu. Yang pertama mata. Karena mata menjadi penyebab fitnah dan afat. Bermula dari mata. Kan dengan kagum itu masalah dengan meremati nau kagum kulit tiun dengan baik. Karena dia ingin melek betul mata mengingat saja. Tidak meloneng di bahaya aja. Sama sak ini masih si ganteng perimus nih. Maka pun semama kerja dengan Pak Primus lagu perebus. Maka jaga fihim zilai, jaga mata. Yohan yang kata Jawa lewat mana? Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan terkijan barakah, mudah-mudahan terkijan manfaat, mudah-mudahan yang perlu terkijan istiqamah dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya latifan bil ibad qultum
بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبارم والفساد يا لطيفا بالعباد قلت بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد نسأل بطه والعباد أهل السرائر والوداد وبحق تنزيل الجواد تحيي البلاد مع العباد يا لطيفا بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبارم والفساد عبدك ببابك واقف ومن عذابك خائف وبفنائك عاكف يرجوك تدرك بالمراد بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبارك يا ذا الجلال وذا الكرام نطلبك ترحم من جرام وامحو الكبائر واللباب وافتح لنا باب السلام فبالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا ربي وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبارك يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرم يا أهل الوفاء قيثوا عبيدا قد هفا حائر مضيع للمعاد بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبارك أداركوه بالثبات وأسعدوه قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن ختم مستجاب بالعباد الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبارك
hajat disirat pada amalan, isit pada pergi dengan oleh ban. Kau dekat negol, ada sengaja negol lah dan seolah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.